ya. Jadi selamat datang. Oh enggak. Lanjutkan. Jadi karena pendarahan terus Bu. Sampai karena kita juga ada rumah sakit di Bandung namanya Jasmine NQ Medica. Aduh ini katanya maaf ya saya kurang begitu paham tapi rahimnya tuh dipenuhi dengan darah yang sehingga si bayinya tuh janinnya tuh menjadi sempit dan terus pendarahan, jalan sedikit pendarahan, naik tangga pendarahan, akibatnya disimpulkan harus bed rest sampai menjelang lahir. Waduh, kasihan itu berarti 7 bulan bed rest, nangis itu anak tuh. Tenang, Ica, namanya Gaisa. Kan rahim ini milik Allah, janin milik Allah, terjadinya ini dengan izin Allah. Pasti ada rahasia Allah. Ya Alhamdulillah anak ini sudah selesai 30 juz hafizah. Baca Quran aja terus, siapa tahu Allah mau memperlihatkan keajaiban lewat Al-Quran. Maha suci Allah Bu, itu 2 minggu, kemudian diperiksa lagi itu di rumah sakit. Izin Allah, rahimnya bersih. Sampai dokternya, ini bagaimana bisa secepat ini yang tadinya diperkirakan 7 bulan. Bersih dan sehat, berkembang. Kemudian ikannya juga sudah boleh pergi kemana-mana. Saya cerita ini hanyalah ingin menunjukkan betapa pertolongan Allah syariatnya lewat membaca. Jangan bikin emosi ya. Baca Quran itu luar biasa fadilahnya Bu. Inti dari Quran itu kan 2, intinya adalah memahami dan mengamalkan. Tetapi Quran itu walaupun tidak paham, dibaca saja sudah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim itu 109 kebaikan. Bismillah itu 19. Jadi kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 190 kebaikan. Apalagi kalau 1 juz 1 hari. 1 juz itu maksimal 1 jam. Ya, kalau sudah benar bacanya. Yang cepat setengah jam, tapi 3/4 jam enak. 1 halaman itu 3 menit Bu. Jadi ibu nyong 1 halaman. Ibu dandan tuh setengah juz. Jangan lupa itu ya. Halo. Jawab WA itu rata-rata 2 lembar. Nonton sinetron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar Ustaz? Sehat. Jazakallah. Ya. Mangga ya. Pembukaan dulu. Betul. Ya Ikhwan boleh gimana yang enak? Situ dulu ya. Ini lagi pembukaan. Pembukaannya panjang. Lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Selamat datang. Nih sampai di mana tadi kita ngomongnya? Kalau semua ngomong nggak kedengar. Oh iya, baca WA 2 lembar. Mau live? Teng-tong, halo. Selamat datang. Lanjutkan ini enggak nih? Jadi Al-Quran itu walaupun kita belum paham, asal ikhlas kuncinya ya. Yang jadi masalah itu kita baca Quran itu sering lebih ingin diketahui orang daripada ingin dilihat oleh Allah. Halo? Jadi kalau kita baca Quran lebih senang diketahui orang sehingga dipotret terus ya buka halaman ya. Alhamdulillah saya tidak sangka 19 juz dalam seminggu bilang aja
bibirnya belum kering, pahalanya sudah hilang. Jadi ibu bapak dengerin ini, tong ngobrol, hadirin sing senang menikmati baca Quran. Ya, kalau orang sibuk baca Quran minimal nggak akan ngobrol. Kalau orang sibuk dengan baca Al-Quran walaupun belum paham, ya itu Allah menghargai kebaikan yang dilakukan, di antaranya adalah jadi kebaikan. Dan makin banyak kebaikan kan rumus sederhana. Barang siapa yang sibuk dengan kebaikan, dia tidak akan berbuat kesia-siaan dan kemaksiatan. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh kebaikan, maka dia mudah berbuat kesia-siaan dan kemaksiatan. Nah, kalau zikir-zikir biasa kita cenderung lupa, kalau baca Quran tuh cenderung fokus. Karena kalau kita nggak ingat, Qurannya jatuh. Benar? Makanya ibu bapak mudah-mudahan, udahlah mau ngapain lah hidup, tidak segala dipikir juga nggak beres kalau nggak ditolong oleh Allah. Betul? Sekarang udah bodoh kita nih, banyak mikir ya stres. Harusnya banyak zikir. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya ayo tiap rumah sekarang biasakan baca Quran, di mobil Quran, sebelum tidur Quran. Ya walaupun kita belum paham, nanti Allah akan menolong kita untuk bisa lebih paham. Gitu. Ya, mau cerita yang lain? Sudah dengar belum cerita tentang sudah dengar belum? Belum kan? Ya. Tentang kucing, nggak cerita kucing di sini. Saya mau cerita tentang hidup ini tidak usah banyak rekayasa, lempeng-lempeng aja. Ini di Aisyah belum ceramah ini ya, jadi ceritanya gini. Ini belum kajian tauhidnya ya, ini baru prolog. Ada seseorang, dia pergi ke tukang bunga. Beli bunga satu, buat apa dek? Ini buat calon saya. Waduh romantis sekali dek, beli bunga ya, ngemodal dong pak. Siapa tahu ini jodohnya. Baru juga beli bunga satu, dia lihat lagi. Belilah satu lagi. Ini buat siapa? Adiknya. Adiknya juga manis. Dan kalau saya datang dia suka ngeliatin saya, cadangan lah katanya. Nggak kena ke kakaknya, siapa tahu dapat adiknya. Kata si tukang bunga teh, serakah bener deh. Ya namanya juga ikhtiar pak, jaga-jaga. Baru juga mau pergi, beli lagi satu lagi deh pak. Nah ini buat siapa bunga? Buat ibunya. Ternyata ibunya juga cakep. Ya kata si tukang bunga tuh, ini kurang ajar ini anak ini, udah kakaknya, adiknya, ibunya. Kalau saya lagi apel pak, itu ibunya suka ngeliatin saya, mungkin ada hati. Waduh si tukang bunga tuh amit-amit, tapi tidak boleh bunga namanya juga, jadi nggak ngomong. Pergilah si ini, terusin jangan ceritanya nih, seru kan? Itu kata saya ya. Nah, pas sampai ke rumah tuh, awas jangan ikut campur ya, yang udah tahu diam. Kasihin ke kakak, waduh, kasihin ke adiknya senang, kasihin ke senang. Nah lagi nunggu nih, lagi nunggu mau makan, ting teng bel datang, ternyata, oh itu papa datang, bapak datang. Oh mereka senang nunggu bapaknya datang. Pas lihat bapaknya langsung doa itu. Doa merunduk gini doanya, terputus sekali. Sampai lama sekali, sampai si calonnya ini nyenggol, Kang, saya enggak nyangka Akang tuh orangnya religius banget. Ini doa khusyuk lama dari tadi. Lalu si ini juga langsung bilang, ini kuncinya nih, Neng, Akang juga enggak nyangka ternyata Bapak Neng itu tukang kembang. Ngerti enggak? Kenapa dia lama? Itu juga nggak tahu mau berapa lama lagi. Nah, ternyata begitulah mudah bagi Allah merekayasa apapun, ngerti?
Hidup mah jangan banyak rekayasa, lempeng, insya Allah. Terang, ini jadi terang nih. Baru ini Agim ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Apa hikmahnya hidup ini mah? Tidak usah banyak rekayasa macam-macam. Lempeng aja. Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan. Nanti oleh Allah diatur segala urusan tuh ada dalam genggaman Allah. Kita banyak rekayasa juga kalau Allah mau ngegagalin mah gagal. Halo? Makanya kalau dagang dan sebagainya tuh udah lempeng-lempeng we. Sebab yang nakdirkan laku atau tidak itu adalah Allah, bukan jagonya dagang, enggak. Walaupun jago dibikin bangkrut, oh bangkrut we. Jadi hidup itu sebetulnya lebih enak kalau ngandelin Allah. Ikhtiar itu adalah ibadah, yang menentukan adalah Allah. Makanya kalau kita mendengar pesawat jatuh, yang pertama diingat apa? Allah. Ini Allah. Surat Al-Ankabut ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Lalu itu bagaimana yang meninggal? Tidak ada satupun yang meninggal kecuali yang sudah ditetapkan ajalnya. Jadi yang meninggal itu adalah yang memang sudah waktunya meninggal. Yang tidak waktunya meninggal pasti tidak ke sana. Karena rahasia kematian itu kan 3. Masih ingat pelajaran yang lalu? 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Ulangi. Nah, kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan Allah. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi kita tidak bisa mati kecuali dengan satu-satunya penyebab, yaitu dicabut nyawa kita oleh malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah pada waktunya. Ada orang yang meninggal karena sakit enggak? Ada? Tidak ada. Itu mah cuman jalan sampai. Ada orang yang meninggal karena ketabrak? Tidak ada. Banyak yang ketabrak nggak meninggal, ya kan? Karena belum waktunya. Kalau orang bunuh diri pasti meninggal enggak? Jawab. Ada yang bunuh diri di rel kereta api tetap nggak meninggal. Padahal kereta lewat. Karena lewatnya di rel yang sebelah gitulah ya. Ada yang masuk ke sumur tapi nggak meninggal. Kenapa? Karena sumurnya dangkal, hanya 2 meter ya. Dia benjol. Nah, makanya kalau kita mendengar orang meninggal, langsung kita pikirannya adalah Allah yang memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa. Tidak boleh kita hanya membahas meninggalnya saja. Gimana kalau meninggal seperti kena tsunami? Nah, itu bisa jadi syuhada. Karena yang syahid itu ada yang syahid akhirat, meninggal di pertempuran karena Allah ya. Karena ada juga yang meninggal tidak diterima. Yang kedua syahid dunia, yaitu misalnya tenggelam, terbakar, tertimpa bangunan, kayak ketimpa itu meninggal itu juga melahirkan sakit perut, kena wabah, membela keluarga, itu kalau meninggal bisa syahid. Membela harta yang Allah titipkan bisa syahid. Nah ini diantara syahidnya. Jadi kalau ada orang meninggal di tsunami, boleh jadi itu karunia Allah disyahidkan. Dan biasanya orang kalau meninggal dalam situasi sulit banyak zikirnya. Ini aja kalau lagi umroh bu, pesawat tenang, kurang zikir. Tapi ketika turbulen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah ada zikir. Iya kan? Gempa juga ketika ditanya siapa yang paling banyak didengar, Allah. Makanya bahaya hidup tenang teh. Kalau hidup dalam kenyamanan tuh banyak lupanya. Ibu-ibu juga kalau banyak masalah kan suka banyak istighfar, ya Allah. Ini tolong ya Allah.
Makanya wajah-wajah ini wajah-wajah bermasalah ya. Itulah pembukaan. Terima kasih panitia. Ini Teh Aisyah juga udah absen lama ya. Ustadz, kita akan bagi-bagi sessionnya. Terusan pembukaan sampai jam 9, Ustadz bagian setengah jam, nanti setengah jam